Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amsori Ilyas selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Khairiyah, guru kami Ustadz Haji Mustafa selaku Lurah Kalimulia, Bapak Mukhlasin tokoh masyarakat kita, Fikri Aspari Ketua Panitia, dan korek kita Ustadz Haji Martin, dan segenap para guru, para orang tua yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang dicatetinnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Terkhusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Munawwir Ngacir. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Terkhusus MC kita yang sudah fenomenal, dua orang ini yang sudah sangat tercemar dari dunia sampai akhirat, yaitu Bang Ginanjar dan Bang Ragil. Doain beliau berdua mudah-mudahan umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu, dan insya Allah beliau berdua langsung jadi presiden dan wakil presiden. Kita doain rakyatnya setan semua. Ya, giliran gua hujan. Banyak ada karungnya ini. Ini ceramah ampok ini bang, kalau begini. Ini bagaimana urusan ini? Bisa kubrah begini. Udah kita baca, bang ya tutupin bang, itu gue mahal ini. Tutupin takutnya. Ya, jebut dah ya, gue ditinggal deh mah. Kalau laku dah gue ini. Ini bagaimana urusan ini? Mana? Bapak hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir dan kumpul dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Isra negara hujan, peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak semua mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau Kiai Munawwir bahwa beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Sosok pemimpin yang gak pernah sombong dan selalu terhadap umatnya. Mati-matian. Bu, beliau Rasul adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja, nemu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Beliau Rasul itu julukannya Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama sama kita, sama sama orang Cilodong kali mulia,
sama sama kita. Manusiawi Rasulullah dengan kita sama-sama manusia. Manusiawinya sama-sama manusia. Beliau punya anak, punya bini, sama bang. Rasulullah juga punya anak, punya bini, sama. Rasulullah sama manusiawinya. Beliau Rasul beludah, kita juga beludah, sama bang. Cuma kualitas ludahnya rada beda. Di mana bedanya? Ludah Rasulullah jadi obat, ludah kita rasain dewek. Bener kan Bob? Beliau keringetan, kita juga keringetan. Rasulullah pun keringetan, sama, cuma kualitasnya yang beda. Keringat Rasulullah bau minyak kasturi, keringat kita mana buktinya? Maka Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Maka Rasulullah tuh istri beliau bu, yang namanya Siti Aisyah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya kita kalau mau bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi bis mancul. Lagi gobios gitu. Tarik aja sini bang, minyak kasturi bang. Rasain kok, gua perengus. Manusiawinya sama. Bicara akhlak kemuliaannya udah dibaca sama anak hadro tadi, rawi tuh, masya Allah. Kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya hafal. Ditanya isinya tahu. Makanya kalau kita baca rawi, kita tahu artinya. Masya Allah bu. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji, beliau tuh karangannya sering kita baca. Dari mulai ya Rabbi inna fatahna al-jannah wa ba'du nasabun walama aroda walama tamma wa muhayyan wa kana syadida wa kana akmalan nas. Semuanya ada. Makanya salah satunya kita baca tuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa beliau Rasul orang yang sangat pemalu, Nabi orangnya sangat pemalu dan rendah hati. Nabi maluan kok, malu dan Nabi orangnya. Mana buktinya? Satu hari Nabi pernah naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah. Kesingkap bang gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat. Kenapa pucat? Malu. Betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis kelihatan malu. Timbang betis. Kita kan sekarang urat malu udah banyak yang putus. Dan nenek-nenek pikirannya gimana tuh, naik motor Mio sore-sore itu ada celana wahai, kencang buat robot, pegang. Kirain kenal buat racing, kulit ketiup angin aja. Ya Allah, Nabi aja betis kelihatan malu. Makanya perempuan cewek disuruh khusus pakai jilbab. Makanya anak kita suruh pakai jilbab, ibu perempuan, yang laki jangan. Cewek disuruhnya jilbab. Jilbab itu pakaian yang bagaimana? Bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda abang antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang kayak model gamis tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan.
Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, hijabnya keren, bagus, mantep dah. Tapi kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Maka Rasulullah disuruh sama Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Disuruh pakai jilbab. Nabi putih senjata malu. Apa yang kemuliaannya? Baca lagi, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kagak sombong. Padahal bicara pangkat bangkok, Nabi pangkatnya paling tinggi. Nggak ada yang tinggi kayak Nabi Muhammad. Pangkat beliau lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Beliau Rasul punya pangkat 313 Rasul. Beliau Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Beliau Rasul pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, tapi pangkat tinggi kagak sombong. Tuh, kita kadang-kadang aneh bang, pangkat baru bintang 3 aja di pundak belagu banget. Bintang 3, bintang kaleng, memang bintang di langit. Pakai sombong banget, pakai ngomong kalau dia 1000, kita 1000, kita pitingin. Loh, enak aja kalau ngomong, main piting aja. Dia kagak sadar ngomong begitu. Lu baju dari mana? Bener bang? Lu baju tuh dipakai nama rakyat, digaji sama rakyat, ngapa ngurusin rakyat? Sadar makanya pejabat, woi. Itu bisa di atas tuh gara-gara kita yang dukung, bener kok? Jangan sembarangan ngomong, pangkat baru segitu aja belagu banget, tentang duit banyak, jalan agak nginjek tanah. Gimana? Apa yang mesti kita sombongin? Pangkat, jabatan, harta, kedudukan nggak ada kok gunanya. Emang titipan semua. Kita lahir ke dunia, emang bawa apaan? Kagak, nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Siapa yang bantuin? Dukun beranak, bidan, bener kok? Nama yang kita punya dinamai nama orang, dikasih tuh orang. Baju dipakai nama orang, apa yang mesti kita sombongin? Maka disindir sama pengaji Roma Irama. Ada dalam lirik lagunya tuh, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Itu lagu dalaman kok, nasihat buat kita. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Ada kan? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 Soneta Grup. Isinya lagunya Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, Quran dan Koran, dan Citra Cinta. Apa kok orang saya korsa? Apa yang mau kita sombongin? Nabi dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Kemuliaan akhlaknya luar biasa. Satu hari Nabi lagi jalan kok berdua-duaan sama Siti Aisyah, lagi weekend, bareng jalan mesra, gandengan tangan. Ada orang kafir. Orang kafir usil bang, beri salam. Tapi salamnya beda sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain kok. Asyamu alaika. Asyamu alaika. Syamun artinya racun.
Assalamualaikum ya Muhammad, diterjemahin mampus ke Muhammad. Ya Allah, Nabi kata mampus. Marah ada yang marah Siti Aisyah bang. Dibalik itu orang ke Siti Aisyah, Assalamualaikum wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, yang azab lu. Tuh perempuan bang, saya tahu aja. Dikasih satu, mulangin 3. Enggak marah Nabi kita, justru pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata Rasul? Mahlan, mahlan ya Umairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa alaika, assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Begitu Nabi, enggak marah. Dikatain, enggak marah. Mau ke masjid diludahin, ya Allah Akbar, diludahin Nabi dari atas rumah, cok. Nengok atas, ya Allah diludahin, senyum Rasul. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, kok. Tetap Rasulullah senyum. 4 harinya lewat, kagak ada yang ludahin. Nabi pertama tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya ke Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa, saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada? Nah langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana ya orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kan? Panas dingin, meriang kok menggigil. Enggak bangun. Nabi buru-buru pulang ambil makanan, datang ke rumah yang sakit, padahal yang sakit yang nengokin, yang ludahin beliau ditengokin. Assalamualaikum, yang lagi sakit mah di atas balai kok kayak burung. Lagi merinding aja dia. Habis vaksin kali. Ya, kena Sinovac agak asian. Nabi beri salam, gak dijawab. Siapa di luar? Saya ini. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Masa ente lupa? Sakit itu datang kok, yang sakit bangun, duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Padahal teman koalisi saya banyak. Gak ada yang nengokin. Nabi Muhammad yang nengokin duluan. Sekarang saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Kok diludahi. Coba kok ngeludahin saya. Kok tidak balas lagi, cok. Bener kok. Nabi mah yang ludahin didoain, alhamdulillah sampai segitunya Rasulullah. Masih mending diludahin. Lagi ceramah bang, ditokip Rasulullah dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu. Ya Allah, batu Bang Adam. Udah gede itu batu, berdarah jidat Nabi. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril, kagak tahu-tahu. Yang marah itu jenderalnya malaikat. Datang jenderal malaikat, namanya malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Kalau bahasa kita, emang apa lu sokong amat? Bukan begitu Jibril. Saya kan dakwah jangka panjang ini. Kalau emang ini saya ceramain orang tuanya nggak ada yang beriman, saya tungguin anaknya Jibril. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril gak mau kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Lah bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anaknya. Kalau anaknya kafir masih kafir, saya tungguin cucunya Jibril. Belum Allah sabar banget.
Terus mau kamu apa? Izinkan saya Jibril, saya mau berdoa. Didoain kok yang nimbukin. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimbukin saya, karena mereka nggak ngerti. Oh Nabi, kalau mau dia tilek digituin, tilek digituin. Saya lawan. Umpama nih tilek lagi sama nih saya nimbukin batu berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Tilek. Umpama ini mau umpama, Tilek, apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tiba nih yang nyakitin lu tuh, yang nimbukin. Apa kata saya? Sikat Jibril, sikat, matiin semua. Tuh kalau saya Nabi mah ilok malaikat Jibril datang sama Tilek. Ya Allah, sadis luar biasa tuh makhluk. Nabi ditimbukin kagak marah. Inilah sosok pemimpin yang dibully, dihina, dikatain, dinyinyirin, difitnah, diusir, dijegal. Enggak marah. Enggak marah. Enggak marah. Enggak marah. Enggak marah. Prinsipnya apa? Dipuji kagak bakal terbang, dihina nggak bakal tumbang. Begitu diucapin nama pemimpin yang cerdas. Cakep banget. Nggak marah, dikatain, dihina, di mana-mana dijegal, nggak boleh. Bikin diskusi, digembok, nggak marah. Nggak marah dia mah, nggak marah, dihina, dikatain apa aja, nggak marah, dicengin, dibilangin nggak bakal bisa nyapres nih. Ternyata bisa. Rasulullah luar biasa, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati. Apalagi kemuliaannya, dirawi kita baca lagi. Ayyuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Ya Allah, kok Nabi sama orang miskin sayang banget sama orang miskin. Makanya kita yang miskin jangan kecil hati, disayang sama Nabi. Sampai-sampai Nabi doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Iyalah, pernah kok baca doa begini? Kita kalau pakai doa begitu emang udah turunan susah. Ngomong miskin, bapak miskin, jatuh di anak bilang sapisan. Ya Allah, lengket banget miskin sama kita. Kita ada kok yang ngerasain. Orang kalau udah biasa miskin, ketemu miskin, nggak kaget. Orang biasa susah, ketemu susah, nggak kaget. Mentalnya udah kuat. Saya, keluarga nih, semuanya kok. Ini saya cerita nih, 13 anaknya, nyaknya 13 anaknya. Bu, kalau 13 makan zaman itu ya Allah kayak apa kok, nasi sepiring, anak 13. Emak kita kreatif, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diiris pokoknya 3 bakul daun mengkudu. Nasi keurut sama daun mengkudu. Dijadiin satu digoreng sama emak. Ya Allah, makan kok, kita berebut rame-rame, cetong banget. Hidup sampai sekarang, cuman keluar ada hijau aja. Yang namanya orang zaman susah. Telur kok 2 butir telur. Itu telur ngambil dari tanaman. Ada ayam tuh, ya Allah punya telur nih toh, ada telur 2 nih, kita makan bareng-barengnya. Dibikinin dadar sama emak kok, tipis banget itu ya Allah. Pasti kita makan rame-rame, disujuring-juringin sama emak. Enggak berasa telur, berasa minyak doang. Sampai segitunya susahnya orang tua. Memang orang tua itu kan subur-subur. 13 anak setahun 1 emak beranak. Emak tuh paling subur, emak orang dulu. Bapak saya pulang dari sawah,
kolornya basah, digantung depan pintu. Emak lewat ketetesan, gunting. Saking suburnya kok nggak percaya. Saya nanya emak, iya juga toh kayak kucing beranak dia bual sama tuh orang dulu. Tapi banyak anak nggak merasa susah. 13 kok. Sekarang saudara saya tinggal 5. Pada mati. Ada yang berebut makan, keinjak antuk mati. Ada yang serakah banget kelolodan mati juga. Nggak bagi-bagi. Boro-boro makan daging kok. Di zaman susah kita makan daging ngarepin ada yang mati doang. Di kampung ada yang mati nih, girang banget itu mah. Minta ngikut tahlil ya, tahu ngikut tahlil sama bapak ya. Kan dikasih besek itu dalam pulang tahlil. Dalam mah daging sekepel kok. Ya Allah, emak yang megang. Sini. Nah, jangan berebut. Lu yang tuaan ngalah, dia tuaan ngalah. Dikompetin kok nih, sejuring. Gak berasa daging, berasa kecap doang ya. Ini sudah. Kalau cerita begitu. Pernah 4 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Setahun nggak ada yang mati. Adik saya pakai nanya, "Mbak, emang nggak ada yang mati apa?" Bapak nyaut sambil ngambil sorban, "Ntar kali naik sore-sorean." Memang orang tua tuh memang mulutnya mancur kok, bener banget. Habis maghrib ada pengumuman di musola, marbot ketiban beduk di masjid. Ya Allah, mati tahlil lagi kira. Nabi demen sama orang susah. Nabi sampai-sampai Nabi nyuruh kita kan, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Oh, Nabi ngajarin. Sekarang orang pada terbalik kita. Banyak kan di kampung begitu. Bila orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu kok di kampung saya. Ada orang kaya mati, itu ustaz pimpin tahlil gak kelar-kelar, ke 1000 dibaca. Hati-hati sampai ngelentuk. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Kelar ya. Orang dia tahu. Biasanya kalau ayam negeri sama bihun. Jangan kecilin orang miskin, didemenin sama Rasulullah. Makanya Pak Bu, kita heran kenapa masih negara kita di Indonesia masih banyak orang miskin. Kadang-kadang saya kesinggung banget dah. Bila dibagi beras namanya raskin. Tersuai banget itu. Orang ngasih beras aja udah. Nih beras Bu, tuh gitu. Jangan pakai raskin. Raskin singkatan beras orang miskin. Kan ada perbedaan di situ, kesel banget kita. Singgung saya. Raskin, orang kaya makan raskin, enak banget kita. Orang kaya beda berasnya, raskai. Jangan makan beras orang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Negara kaya Indonesia kok bisa miskin banyak di Indonesia. Saya yakin pada salah urus, bener kok. Iya, emang paling kaya. Negara kita besar, 17.000 pulau. Terhampar di Indonesia 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Dengan dua lagi jadi banyak kok. Negara kaya, atas buminya ada minyak sawit, bawah buminya ada minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada tembaga, ada uranium, ada yang namanya emas. Banyak semua kok. Laut kita kaya bang. Paling banyak laut kita, pasir laut kita itu bisa ngurung Singapura. Saking kayanya laut kita. Ikan laut kita paling banyak. Itu yang namanya Cina, Jepang, Taiwan. Langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik kok. Kapal turun ke laut, disedot itu ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah dikaleng tuh ikan. Jadi sarden. Hebat kapal pabrik.
Kita gini hari mesti negir aja negir. Kalah sama Jepang. Makanya teman saya orang Madura, dia pernah nyolong ikan di laut Malaysia. Dia cerita ditangkap sama polisi Malaysia, diinterogasi, sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan itu. Negara kaya kok rakyatnya miskin. Padahal undang-undang udah mengatakan, ibu, dalam Undang-Undang 1945 seluruh kekayaan alam Indonesia ini dimiliki oleh negara, dikelola oleh negara, dan untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa rakyat gak sejahtera? Enak bagi kita, makanya jangan sampai salah pilih pemimpin besok. 2024 wajib nyoblos, pilih caleg yang benar. Ini suara kita lagi mahal kok, jangan dijual murah. Bener, dia lagi pada perlu sama kita. Kita didapetin dibaik-baikin. Ibu jangan lupa ya, jangan lupa ya. Ya kita yang di bawah. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek di bawah bang. Coba 17 Agustus tuh ada lomba panjat pinang. Yang paling capek kan yang di bawah itu orang. Iles-iles lehernya kok meter sama meter kemana. Tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong, biarin nggak ngapa-ngapa gue sih diinjak di bawah, asal lu naik atas. Tuh, tapi kalau udah di atas inget dong. Nah dia banyak di atas, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang kita udah naikin di atas, habis hadiah juga garas dewek kok. Bismillah, rakyat dimakan semua, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, sampai kabel telepon dimakan juga naik dong banget banget. Sampai bansos kok, dibuat panci-pancinya diterbus semua habis. Kita lagi susah, bansos diumbar. Emang bansos jatah buat orang kena COVID, ya po. Gara-gara COVID diumbar bansos kita, sial jamalan, bansos. Kita disuruh di rumah aja, 2 tahun setengah, jangan kemana-mana ya, di rumah aja. Di rumah doang kita, suruh nonton TV. TV beritanya siang malam dah, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Keluar rumah tambah panik kita, tulisan gede banget, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Nakut-nakutin ini. Maka gak ada tulisan yang enak dibaca. Ada tulisan yang enak dibaca, ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu bahasa. Ditakut-takutin, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Begitu. Ya Allah. Pakai masker double ya, jangan hantu tipis yang tebal. Wah kok, mama di kampung saya habis makan jengkol lupa sikat gigi. Pagi-pagi udah ke pasar kok, pakai double tuh masker. Pulang dari pasar, makan ya papa. Tetangga nanya, apa itu dia? Kena kopi ya? Enggak, ngendus napasnya sendiri. Harus mengganggu bansos jatah orang miskin diambil, najong banget. Najong banget. Nabi demen sama orang susah. Nabi demen sama orang susah. Nabi. Makanya besok jangan sampai salah pilih pemimpin kok. Pilih pemimpin yang ingat sama rakyat, sayang. Benar bu? Umat Islam 2024 besok harus nyoblos. Nabi kok. Nabi. Apalagi adab akhlaknya Rasulullah. Baca lagi di Rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Udah tua. Nenek berarti. Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang, Nabi jalan yang bohong. Tuh di belakang ngiringin Nabi. Bukan berarti mau lihat bokongnya nenek, bukan. Nenek apa dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang. Kenapa bu di belakang? Khawatir Nabi kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Nabi di belakang, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain kok. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki?
Akhirnya kaki nyemplung kita udah tahu di belakang. Nih makanya ini maulid cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, berarti ikutin ajaran-ajaran Rasulullah. Cinta sama Nabi salah satunya apa? Selain kita ngikutin sunnahnya, perbanyak sholawat. Sholawat. Pak Ustaz, saya lagi head, boleh nggak baca sholawat? Boleh. Pak Ustaz, saya nggak ada wudhu, boleh baca sholawat? Boleh. Ada wudhu, nggak ada wudhu, tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Kenapa kok hebatnya sholawat begitu? Nih masuk bulan Maulid kemarin, syiar Islam luar biasa, bocah diem dong. Soalnya begini nih, kalau di luar enak tadi. Bu, bocah diem dong. Diam ya. Dia diam ya. Enak kalau dulu ngomong ada saingan lagi. Maklum Bu, namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Ada saya telepon panitia, Pak Ustaz itu acara udah mulai. Belum Pak Ustaz, belum mulai. Oh, orang udah banyak. Belum Pak Ustaz, baru bocah doang. Oh. Berarti kan bocah bukan orang. Kalau dia ngomong. Sholawat yang dibaca, syiar Islam luar biasa Bu. Mantap benar. Masuk bulan Rabiul Awal, lihat di mana-mana syiar Islam, masjid, musola, majlis-majlis selalu bikin maulid, baca sholawat digaungkan di mana-mana, sampai status WA bikinnya sholawat. Bener kok? Syiar Islam luar biasa. Di pasar-pasar sore disetel MP3 sholawatan, masya Allah, indah terasa. Kita mengagungkan kelahiran Rasulullah bulan Rabiul Awal, sampai tukang dagang baca sholawat, lagunya disetel sholawatan. Lah tahu bulan, tukang tahu bulan dia ganti lagunya pakai lagu sholawat. Biasanya kan tahu bulan digoreng dadakan 500-an, wah mau kan begitu. Dia ganti pakai lagu sholawat, tahu bulan digoreng dadakan 500-an, amat tahu bulan digoreng semuanya. Sekali lagi. Digoreng 500 amat. Masya Allah. Nenek yang makan doyan tahu bulat jadi beli. Dia keluar rumah, enak juga kamu jualan dulu. Gue beli dah, dibeli oleh nenek. Tahu sendiri nenek udah bermetik, nggak ada giginya, bermetik kok. Dia beli 3 biji tahu bulat, kalau nyampe di mulut dia oper ke kanan, dia oper ke kiri, dia lembak-lembak doang oper ke sana. Cucunya ngomong telan wah telan. Nenek aja telan. Ada kalau dan nopok wah. Akhirnya cucunya suruh dodok. Ya Allah, Bok. Selawatannya kan yang asli kul ya azim antal azim qad hammana hammul
nyuci goreng tempe. Ya Allah, puasanya kalau bikin sambal sambil ngulek sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu sambalnya halus, dimakan sedap banget. Orang dulu dibarengin selawat. Goreng tempe yang muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa iramil mu'minin ya muhaimin ya salam. Kenapa selawat tempenya hangus busuk banget. Akhirnya ngomong saya makan marah. Nyalu apa tempe hangus? Gara-gara Muhaimin, Pak. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang, Bang, nama selawat. Belum goreng tempe sambil selawatan. Iya, Bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gua makan tempe selawat. Jadi benar. Biar kita kesel banget sama laki, kalau selawatan jadi adem. Mulai kesel sama laki, masak goreng tempe kesel banget. Jadi aku harus masasin aku. Atau memang kau jatuh. Nah, apa namanya? Lakinya dengar kalau jadi masak opor ternyata biangin. Dia dekat-dekat sama laki kalau selawatan jadi hampir. Ayo Bang, berantem. Dari mana aku kesel dulu? Masih uang belanja kurang dulu. Sebelum berantem selawatan dulu. Begitu. Laki kita namanya Omar, tunjuk aja kok. Omar Siddiq Nabi, bininya namanya Rodia. Balik kita lakinya Rodia, ya ada walhamdulillah. Bininya Mas ya Toibah Rodia. Kalau kata anaknya kalma, itu bocah ngikut aja ya cuma lu. Selawatan lagi tuh anaknya. Makanya sekeluarga nggak jadi berantem, jadi lomba marawis. Tuh makanya selawat bikin adem. Alhamdulillah kok. Mama nih kalau ngapain aja selawatan Bang, jangan kalah. Ngaji aja mama tuh selawatan dulu dia, nungguin temennya nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romela, Saroh, ngaji kumpul. Ngapain di rumah aja lu? Ngaji sini bareng. Tuh, nungguin temen aja selawatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik hadir lana wa akulana wa adnu lana wa kullu lana hadir. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe di duduk sana ya. Wa adnu wajib berambal baru saja. Berhenti selawatan juga. Orang temennya nyampe. Itu kalau di Mesir kan buat tentara, selawatan tentara itu kok. Perang itu tentara Mesir begitu. Adidulana wal aqulana wal adlulana wal qullulana. Adidulana, semangat perangnya. Tapi yang Indonesia lain. Kalau orang dulu nggak ada Pak, semangat Bang. Sering tuh saya nemuin orang-orang Arab tuh Pakistan pada kalau berangkat umroh habis ngambil mikot nih mau bikin umroh, wah baca talbiyahnya semangat banget. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Semangat. Pindah ke Indonesia lain versinya.
nanti kumpul di padang mahsyar kita semuanya, matahari sejengkal di pala kita, haus sudah pasti di sono lah, sejengkal kok. Sekarang aja matahari panasnya kayak apa, apalagi sejengkal. Kita mati kalau bawa air, nyari air kemana lagi kausan. Caranya bawa duit, kagak ada yang jual air. Siapa yang jual di sono? Alfamart, Indomaret udah nutup, gak ada. Apalagi galon isi ulang, agak ada. Disediain oleh Allah bagi orang yang cinta dengan Rasulullah, sering basah lidahnya dengan bacaan sholawat. Apa yang disediakan? Hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen selawatan, agak demen muludan, biarin disuruh dia kehausan, kok dia kecekek, rasain, tak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Cinta Nabi, selawat, ajaran dan anjuran Rasulullah praktekin, ramaikan, syiarkan majelis taklim, dan ayo bapak-bapaknya ramaikan, syiarkan sholat berjamaah di Masjid Al-Khairiyah ini. Luar biasa, cakep, gede masjid kita, halamannya panjang. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini nih, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini, saya udah nggak bisa masuk. Ayo siarkan kok. Empok juga di rumah, bangunin laki kita subuh. Kok, bangunin laki kita subuh. Subuh bangunin. Apanya dibangunin? Orangnya bangunin kok. Subuh, memang berat bang. Subuh itu, waduh, masya Allah. Oh, apalagi kalau udah datang suara as-salatu khairun minan naum. Kalau godaan datang tuh, listrik mati, hujan gede, bini utangnya deble. Godaan berat, pengen berangkat, rezeki depan mata. Bu, bangunin, jangan lu 6. Orang-orang 6 dibangunin bang, daripada ke Masjid Al-Khairiyah ketinggalan jamaah di rumah aja bang. Buat lu 6 bang, bayang, lakinya dibangun kaget, matanya masih merem, tangan lu repek-repek. Nyari tiang, belum pegangan, takut jatuh. Karena udah 6, lakinya wudhu, neng cepetannya wudhu, sholatnya subuh bang. Gampangin barisannya nih, bininya enaknya mencong bang. Lakunya jadi imam takbir Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin yang rabbul yang nasta'in min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan yang boleh ini yang beramin. Fatihahnya cepat, aminnya cepat. Lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bininya kesel banget. Buset, udah siap Yasin. Untuk ingat lakinya ngaji, dia ngaji sama gurunya. Kalau lagi sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Yasin, Allahu Akbar. Bunyinya gue kira dibaca semua. Makanya kita ramaikan sholat masjid kita. Yang kedua, ngaji udah, mau ngapain lagi kita, mumpung masih sehat. Ada kesempatan ngaji maka gak lama kok, paling sejam paling lama 2 jam lah ngaji kita. Kalau kita luangin waktu, insya Allah bisa. Jangan pakai ngomong repot banget kita mau ngaji repot. Kerjaan repot banget, repot. Ngomongin repot, siapa juga repot kok. Dari muda repot kerja, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Nah kapan mau ngajinya? Kan kalau kita ngaji enak, umur dipanjangin, rezeki dimurahin. Kalau udah tua-tuaan ribet, ada aja halangannya. Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Kalau ngarepin tua-tuaan ngaji, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa kok.
badan udah makin lemes, bener kok? Iya, umur 35, 36, jangankan yang 40 atas dah ya, kalau udah 35 aja kok udah stroke. Saya punya teman, jadi ada teman saya umur bocah umurnya 35 udah stroke, parah banget. Apa sebabnya? Karena makanannya zat kimia. Stroke kok itu penyakit berat. Segerobak aja berat, apalagi stroke. Mata sekarang udah tua, 50 ke atas, mata udah amur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi pada gugur, diajak ngomong udah ngantur, makan cuma mau bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Jangan pakai dengerin omongan orang. Ada yang ngomong kan, saya heran ya, ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget dapat pengajian. Mampir pakai ngaji. Justru kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi benar. Saya mau bukan ngasih tahu, bukan nyuruh, tapi ajak bareng-bareng ya Pak. Kalau bareng-bareng kan enak, kita rame-rame bareng-bareng soleha, bareng-bareng jadi orang benar, bareng-bareng ke surga kan enak ya Bu. Enak ya. Ngaji maka gak ada batas waktunya. Emang udah dibilangin sama Nabi, utlubul ilma minal mahdi ila, menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal udah muncul ngalor juga mati kan, habis udah. Makanya kalau ada orang mati itu sebagian ada yang sedih, ada sebagian juga yang girang. Salah satu keberkahan, nggak semuanya sedih. Keluarga oke sedih, teman sedih, anak semuanya sedih, ya enggak? Tapi ada juga yang girang, ambil. Nah, girang juga. Makanya kalau saya nanya sama Amil, saya sering ngobrol tuh, Mil, kalau ada yang mati itu memang ketahuan nggak apa ada isyarat gitu? Ada juga guru. Biasanya kita dikasih mimpi, malamnya ketemu orang itu, besoknya enggak. Oh, itu yang lebih akurat mah guru, asal ada burung titit gitu. Burung emprit namanya, yang bunyinya titit. Ada tuh di kampung saya masuk ke burung gitu, titit. Itu udah pasti dah dalam hatinya Amil, ada job nih. Benar kok, asal dengar begitu malam-malam dia udah girang gitu. Ditungguin pagi belum ada pengumuman di masjid, siang belum ada, maghrib bininya yang mati. Siang banget diambil. Maka kita nggak ada batas waktunya kita kumpul di pengajian. Ilmu dapat, ibadah jadi benar. Kalau ibadah benar, insya Allah standar fikihnya, rukun syaratnya sah semuanya. Kalau sah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran karena ada ilmu. Mandang wajah guru kita di majelis taklim ibadah, mandang ustazah kita di majelis adalah ibadah. An-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim adalah ibadah. Insya Allah kelar maulid kita ada bekasnya kok. Amin. Kita diakui sebagai Rasulullah karena kita cinta sama Nabi dulu. Rasulullah kalau khutbah selalu pegangan batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat yang lain lihat, kesian ya Rasulullah kalau khutbah pegangan batang korma mulu. Kita rapatnya musyawarah, rame-rame sahabat rapat musyawarah, ngapain? Bagaimana kalau kita bikinin mimbar ya buat Rasulullah biar supaya khutbahnya enak, nggak capek pegangan batang korma. Setuju yang lain, akhirnya mimbar dibikin, jadi mimbar Rasulullah khutbah nggak pegangan batang korma lagi kok. Baru assalamualaikum ada orang suaranya doang nangis, tapi gak ada orangnya. Sahabat bingung siapa ini yang nangis, orang yang gak kelihatan tapi suaranya doang. Ternyata yang menangis batang korma.
Wa atakal 'udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu belum ada mimbar, aku dipegang mulu sama engkau ya Rasul. Karena aku girang, aku sayang kepadamu ya Rasul, dipegang. Aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar, saya nggak dipegang lagi. Khawatir ya Rasul, engkau nggak sayang kepadaku lagi. Nangis batang korma. Rasulullah dengar batang korma ngomong begitu, langsung senyum, bilang ke batang korma. Apa kata Rasul? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Makanya batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma itu cinta Nabi masuk surga. Batang korma. Insya Allah, apalagi kita yang selaku umatnya yakin cinta Rasulullah, dunia akhirat diakui sebagai umat Rasulullah, dan di akhir kelak di perjalanan hidup kita di yaumil qiyamah kita diakui umat dan dapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 12 kurang 5, saya lapar banget. Belum makan kok, baru kali ini ceramah lama berdiri karena di luar di sono nggak memungkinkan. Yang saya lapar banget nih. Tapi sebelum saya tutup, saya kemari nggak sendiri, tapi bawa rombongan teman-teman. Saya bawa produk madu murni yang saya ambil dari Jambi, Sumatera. Madu murni. Saya kemari bawa produk, mereknya saya merekin Madu Bang Tile. Wow, keren banget, ada foto saya di situ. Saya kemari bukan jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi dia mah begitu, dia mah bukan buat saya ibu, saya lagi ada hajat, ikhtiar saya, usaha saya, yaitu di depan rumah ada 3.000 meter lagi bebasin lahan buat pesantren. Jadi ibu beli madu ono sama aja kesono duitnya gitu kok hasilnya. Jadi bagi yang punya duit silakan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Kalau minjem malu cicip boleh, nggak apa-apa. Doain biar cepat lunas, karena memang mau yang punya tanah dicicil. Amin ya rabbal alamin. Dan ayah Haji Romai Rama kelangganan minum madu Bang Tile. Masya Allah, Haji Akri, terus juga Cici Paramida, Hemi Nurjana, banyak teman-teman pada konsumsi. Ayah Haji Umar di Rama langganan tuh 37 liter beliau. Kalau tiap bulan kirim ke beliau, enak katanya. 76 tahun kok, sekarang di jalan 77 umurnya, masih kuat manggul-manggul gitar. Kita yang ujungnya langganan itu berarti 10 kilo. Wow, karena dia nyari ujung gitarnya, mana ujung gitar gue ini? Ya, jadi sehat kata beliau. Ada testimoninya, silakan. Yang kita baca Fatihah dan minta maaf Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Doain ustadzah kita, kiai kita, guru-guru kita diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Kita doain orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga yang sudah mendahului kita, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doain juga para pemimpin kita diberikan kekuatan, kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita. Insya Allah kita ditemukan pemimpin yang sayang kepada rakyat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Langsung doa, langsung doa dulu, langsung doa. Angkat tangan kita, tunjukkan hati kita. Wa'afone karim, wa'afone karim, wa'afone karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musaffir sahil sahil alaina kull asir wa taysir ya nabiy bashir ya man la yahtaju ila al bayan wa tafsir ayat ilaika kathir